Gimana keadaan adik-adik semua nih? Baik-baik aja kan? Kakak berharap adik-adik semua di rumah bersama mama, papa, kakak, dan adik selalu keadaan sehat ya. Nah, walaupun sekarang keadaan kayak gini, kita ibadah online, tapi kita nggak boleh lusu-lusu, harus tetap semangat. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa ya. Gimana sih berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kiranya berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga kiranya berkati Tuhan, apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, adik-adik berdiri ya semuanya. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Delvi, kita mau nyanyi lagu satu lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo adik-adik, siapin dulu Alkitabnya. Ayo cepet diambil Alkitabnya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau udah siap, kita panggil yuk Kak Delvinya. 1,
1, 2, 3. Kak Delvi. Kak Vivi, wah Kak Delvinya belum datang nih. Sekali lagi kayaknya. Yang kenceng bantu kita ya Kak Meli. Oke. 1, 2, 3. Kak Delvi. Hai adik-adik, kita akan bercerita. Dan sebelum kita membuka firman Tuhan, kita akan persiapkan Alkitabnya. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Terus kalau sudah ketemu, bacaannya dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kakak ulang sekali lagi adik-adik. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau adik-adik sudah ketemu, tolong diberi tanda. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami yang sudah berlangsung. Sekarang kami akan membaca firman-Mu dan bercerita. Kiranya Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa dan sekarang kita akan membaca Alkitab yang kakak sudah sampaikan tadi dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak mendapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Sampai sekian ayat pembacaan kita ya adik-adik. Adik-adik, sebelum Paulus berganti nama, kakak mau tanya nih, apa nama Paulus sebelum bertobat? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ayo, coba angkat tangan siapa yang tahu. Ya, benar adik-adik. Namanya Saulus. Tadi siapa yang jawab? Misal ya, pintar. Ya, ia seorang ahli Taurat yang sekolah khusus belajar tentang hukum Taurat. Dan ia juga salah satu dari anggota Sanhedrin, setingkat dengan MUI. Kalau di Indonesia setingkat dengan MUI. Ia seorang yang sangat setia dengan ajaran hukum Taurat dan menganggap bahwa hukum Taurat satu-satunya ajaran yang benar, karena ia sangat membenci pengikut-pengikut Kristus dan membunuh orang yang mengikut Kristus. Itulah 3 ciri yang dimiliki oleh Paulus saat itu adik-adik. Tetapi
Setelah peristiwa perjalanan ke Damsyik, Saulus berubah total dan ia menjadi pengikut Kristus dan namanya berubah menjadi Paulus. Dan setelah Paulus menjadi pengikut Kristus yang sangat setia, ada perubahan yang terjadi sama diri Paulus, adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak? Yang pertama, Paulus berubah menjadi orang baik yang tadinya sangat jahat. Akhirnya dia berubah menjadi orang baik. Yang kedua, ia mengajak orang-orang non-Yahudi menjadi pengikut Kristus. Dan yang ketiga, menjadi pemberita Injil Yesus Kristus. Adik-adik, bacaan kita hari ini menceritakan tentang hadirnya Paulus di kota Roma. Dan setibanya Paulus di kota Roma, Paulus memanggil pemimpin orang-orang Yahudi. Ia ingin memberitakan Injil, dan Paulus ingin menjelaskan kepada sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi, supaya tidak ada selisih paham. Paulus ingin menjelaskan kepada bangsanya bahwa ia sama sekali tidak melawan bangsanya dan adat istiadat mereka. Adik-adik, kakak mau tanya nih, mengapa Paulus dibenci oleh bangsa sendiri? Ada yang tahu nggak? Adik-adik, siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Oh iya, si Sender yang tahu. Benar ya, karena yang pertama karena melanggar Taurat Musa. Dan yang kedua, ada lagi nggak yang tahu? Ayo angkat tangan adik-adik yang tahu. Kok pada diam? Ayo dong semangat, siapa yang tahu yang kedua? Si Iko pintar, dia angkat tangan. Karena membawa orang-orang bukan Yahudi ke dalam bait suci. Dan setelah pertemuan itu dilakukan, para pemimpin mengatakan bahwa Paulus tidak bersalah. Paulus tidak bersalah, tetapi orang-orang Yahudi itu tetap tidak menerima dan mereka ingin supaya Paulus ditangkap dan dihukum. Adik-adik, kalau kita melihat apa yang dilakukan Paulus, apakah Paulus merasa takut atau menyerah? Dari bacaan kita tadi di Alkitab, apakah Paulus ada rasa takut atau dia bilang, aku nggak sanggup? Apa jawab Paulus? Ia tetap setia. Ia terus maju untuk memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Ayo adik-adik, kita belajar dari cerita tentang Paulus. Kita mau seperti Paulus untuk tetap setia menyatakan yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Adik-adik mau kan seperti itu? Mau jujur, mau bertanggung jawab, mau menyatakan yang benar. Mau kan adik-adik? Pintar, mau semuanya. Adik-adik, bagaimana jika ada perselisihan dengan teman di sekolah atau di rumah? Bagaimana caranya untuk menyelesaikannya adik-adik? Ayo.
Jadi hendaknya diselesaikan dengan cara yang sopan dan baik. Dan adik-adik jika ingin meminta sesuatu, aku pengen sesuatu sama mama, sama papa. Adik-adik harus memintanya dengan sopan, membicarakannya dengan sopan kepada mama, papa. Jangan menangis. Kalau menangis, itu Tuhan tidak suka. Kalau kita minta apa-apa terus menangis. Kita berbicara kepada papa, mama dengan baik. Mama, aku pengen sesuatu. Papa, aku pengen beli sepeda. Kalau nggak sama kakak, aku pengen beli sepeda. Kalau cara adik-adik menyampaikan ke papa, mama, kakak, pasti juga hatinya senang mendengarnya. Tetapi kalau adik-adik meminta sesuatu dengan cara menangis dulu, yang ada nanti mama papanya marah-marah. Kok minta langsung nangis, belum ngomong dulu? Nah, adik-adik yang baik, kalau kita menginginkan sesuatu kepada papa mama harus berbicara yang baik ya, adik-adik ya. Nah, dan bila adik-adik mendengar kabar atau berita, apakah adik-adik langsung percaya? Harusnya dicek dulu apakah beritanya itu benar atau hanya hoaks. Kan sekarang banyak berita-berita palsu yang nggak benar. Nah, tugas kita untuk mengecek kembali, oh ini beritanya benar, oh ini nggak benar. Kalau berita yang benar dan itu memotivasi kita untuk melakukan sesuatu hal yang benar, yang baik, oke, kita ikut. Tapi kalau beritanya itu hoaks, jangan kita ikuti, karena itu tidak ada kebenaran yang didapat. Oleh karena itu, adik-adik, marilah kita belajar untuk selalu setia dan selalu mengasihi sesama dan berbuat baik kepada sesama, kepada teman, kepada orang tua, tanpa membedakan suku, agama, warna kulit. Seperti Paulus selalu setia untuk menyampaikan kabar keselamatan dari Yesus Kristus untuk semua orang. Untuk semua orang yang percaya kepadanya. Adik-adik yang baik, sekian cerita Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Delvi. Sekarang kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik berdiri ya. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ayo minta persembahannya ke mama papa. Nanti persembahannya bisa dikasih ke mama papa lagi untuk diserahkan ke gereja ya. Kita menyanyi lagu Ku beri persembahan pada Tuhanku. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi lagu ini ya.
kita sudah selesai mendengarkan cerita, sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita berdoa untuk penutup di ibadah kita hari ini ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita Tuhan yang dibawakan oleh Kak Delvi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah apa yang kami dengar Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus selalu menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan, dalam kondisi yang sekarang ini Tuhan. Biarlah kami bisa menjaga kesehatan Tuhan, bisa menjadi anak-anak yang baik juga di sekitar Tuhan. Selalu menurut apa kata mama, papa di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik telah melindungi kami Tuhan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, sudah bernyanyi. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini ya. Nanti ada aktivitas yang akan diperagakan oleh Kak Virgi dan Kak Meli. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Oke adik-adik, kita mau buat bentuk love ya. Nih adik-adik siapin dulu kertas warna-warni yang kayak gini. Nah terus nanti siapin juga alat tulisnya, boleh spidol, boleh pensil warna, apa aja yang penting bisa buat nulis. Nah ayo Kak Meli, kita buat apa nih Kak Meli? Ayo Kak Virgi. Nah, adik-adik sudah siapkan kertasnya ya. Boleh kertas apa aja yang adik-adik punya. Nah, kita lipat dua dulu nih buat hatinya. Oke, lipat dua. Lipat dua. Kita lipat dua. Lalu kita gunting ya Kak Virgi ya. Dari ujung ya Kak Meli? Ya, dari ujung. Buat bentuk love-nya gampang kok adik-adik, kita Iya. ikutin aja. Bentuk love-nya itu harus besar ya. Nanti kita buat love lagi yang kecil di tengah-tengahnya. Nah, ikutin melingkar gini ya Kak Meli. Iya Kak Virgi. Oke. Nah, jadi love-nya. Jadi ya Kak Virgi love-nya. Iya. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Nah adik-adik, sekarang kita mau bikin hatinya yang di tengah yang kecil. Nah adik-adik siapkan kertasnya lagi satu, lalu kita lipat. Boleh warna-warni ya Kak Meli? Boleh warna-warni Kak Virgi. Kita lipat dua, sama kayak yang love satunya lagi Kak Virgi. Tapi lebih kecil. Iya lebih kecil. Love-nya punya anak. Iya love-nya punya anak nih. Nah, ya sudah dilipat dua, lalu kita gunting ya adik-adik. Kita gunting. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ya, adik-adik, tadi kita udah buat love-nya yang kecil ya. Nah, sekarang kita tempel Kak Virgi. Tengahnya ya. Nah, iya. Agak ke atasan berarti ya Kak Meli Iya, nanti. nanti tulis. soalnya ada tulisannya. Kita buat, kita tempel. Nanti lemnya jangan buat mainan ya adik-adik. Iya. Nanti malah buat mainan, kena tangan. Nanti dicuci tangannya ya. Nah, kita tempel. Nah, jadi Kak Virgi. Tuh, seperti ini adik-adik. Ya. Nah, kalau sudah, kita tulis ya Kak Virgi. Kita tulis. Tulisnya di keliling sini ya. Iya. Nah, tulisannya aku mau jadi anak yang setia. Aku mau jadi anak
yang setia. Nah, jadi tuh seperti ini. Tuh seperti ini adik-adik. Nah, sudah ya. Kalau sudah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik.